Selamat pagi siswa kami sekalian, selamat bertemu untuk materi kita lanjutan gereja yang memperbaharui diri. Bapak akan tekankan ada 3 pandangan yang perlu Bapak hantarkan kepada siswa kami sekalian dalam hal pembaharuan diri. Artinya di sana kepada siswa kami pandangan-pandangan ini menjadi acuan dalam hal suatu pemahaman kita dalam hal memperbaharui diri kita. Nah, pembaharuan yang perlu kita lakukan dalam diri kita, baik dalam tata ibadah, baik dalam suatu bentuk penguatan ataupun pemahaman tentang peningkatan iman percaya kita, supaya pandangan ini menjadi pedoman bagi kita, ya, yang sering ditantang oleh situasi kemajuan-kemajuan yang ada sekarang. Nah baik, ketiga pandangan tersebut, yang pertama yaitu pandangan eksklusifis, ya, eksklusivistik. Nah, di sini pandangan ini menerangkan tentang menganggap semua agama lain salah, ya, menganggap semua agama lain salah. Lihat di slide, dan tidak dapat menawarkan jalan keselamatan kecuali agama Kristen. Eksklusif, ya, suatu paham, ya, suatu paham ya yang menganggap agama lain itu salah. Nah, apakah pandangan ini juga harus menjadi acuan bagi kita? Yang benar ya seperti itu, ya. Bukan menanamkan daripada keegoisan kita tentang agama, tetapi dalam pembaharuan diri, ya kita harus ada anggapan bahwa memang jalan yang sudah kita pilih sudah pas, ya, sudah pas. Nah, jadi permasalahannya bagaimana kita mengembangkan untuk memperbaharui diri kita, suatu paham yang eksklusif dalam diri kita tentang membangun iman percaya kita ke depan. Nah, artinya supaya jangan ada melenceng dari dasar-dasar dogma gereja, ya, melenceng dari aturan-aturan gereja. Nah, ini yang saya tekankan kepada siswa kami, artinya begini, supaya jangan kita terombang-ambing oleh suatu tawaran-tawaran ajaran agama yang lain yang memang mungkin bisa jadi itu membuat pendapat kita, membuat faham kita, keyakinan kita itu goyah dengan kekristenan. Nah, ini pandangan daripada eksklusifis, ya. Jadi suatu penanaman daripada keyakinan, kepercayaan kita tentang paham agama atau keyakinan yang kita miliki. Nah, yang kedua yang perlu Bapak tekankan juga pandangan inklusivistik, ya, di mana menganggap semua agama lain mengandung kebenaran. Ini ada pandangan ini yang membuat rancu. Rancu artinya bisa jadi nanti para siswa, kaum remaja gereja itu tidak menyadari dan tidak memahami tentang pandangan ini, ya, di mana agama lain mengandung kebenaran, ya, menganggap semua agama lain mengandung kebenaran, namun hanya agama Kristen di dalam Yesus Kristus lah yang mampu menawarkan jalan keselamatan, dan semua agama menemukan penggenapannya di dalam agama Kristen. Nah, inklusivistik ini, ya, pandangan yang perlu kita asumsi kita ke depan, ya, menurut pandangan ini, supaya kita menyadari bahwa mengandung kebenaran mereka dari sudut pandang pemahaman mereka sendiri, ya. Namun kepada siswa kami, kita harus memiliki dasar yang kuat. Hanya di dalam Yesus Kristuslah kebenaran itu penggenapannya kelak ke depan, ya, seperti apa yang telah dijanjikan oleh Yesus kepada kita, ya, supaya kita menyadari bahwa keselamatan yang telah dijanjikan oleh Yesus kepada kita semua itu hanya diberlakukan kepada orang-orang yang memang bersandar dan menyerahkan diri kepada Yesus Kristus, sekaligus juga menjalankan ajarannya.
Itu. Jadi seperti Bapak jelaskan sebelumnya, kalau memang kita hanya mengatakan Tuhan, Tuhan dan pemujian kepada Tuhan, tetapi dalam hakikatnya tidak melakukan apa yang diajarkan, nggak ikut juga kita diselamatkan, ya, diselamatkan. Nah, jadi ini pandangan ini perlu juga kita camkan dalam diri kita, khususnya kepada para siswa kita. Ada kebenaran buat mereka, tetapi di dalam agama yang lain. Tetapi ingat, kebenaran yang samar, tidak menjanjikan kebenaran itu, dan ya masih mereka mencari. Makanya dikatakan dalam pandangan inklusistik ini, inklusistik ya, bahwa menganggap supaya kita para siswa kami selalu untuk merenungkan daripada kebenaran yang sudah kita pilih sejauh ini sudah tepat, ya, yang mampu menawarkan jalan keselamatan. Di dalam agama yang lain itu tidak ada, ya, tidak ada, masih dikaburkan. Dari pelajaran-pelajaran di dalam agama yang lain itu contoh, ya, agama yang lain mereka hanya dengan bersemedi, mereka telah menganggap dirinya telah diselamatkan, ya, atau mungkin dengan pengharapan di agama yang lain mereka hanya bersandar kepada pihak yang lain, atau mungkin pihak siapapun itu untuk menjamin keselamatannya. Nah, jadi di dalam agama Kristen penggenapan daripada semua keselamatan itu ada di dalam Yesus Kristus. Itu yang ditekankan oleh pandangan inklusistik, ya, ini kepada kita semua. Nah, yang terakhir Bapak tekankan kepada siswa kami, pandangan yang ketiga, pandangan pluralis, ya, pandangan yang begitu banyak, ya, yang akan sering kita dengar ke depan, ya, di mana pandangan ini menganggap bahwa baik agama Kristen maupun agama lain sama-sama memiliki kekurangan. Nah, ini pandangan yang sering umum nanti kita dengar di masyarakat, ya. Menganggap bahwa baik agama Kristen maupun agama-agama lain sama-sama memiliki kekurangan, juga sama-sama mengajarkan kebaikan, ya, juga sama-sama mengajarkan kebaikan, karena pada masing-masing agama tersebut Allah menyatakan kehendaknya, ya. Jadi begini maksudnya, pandangan ini membuat kita sering berasumsi, berpendapat bahwa dengan pandangan pluralis ini di zaman modern sekarang ini, karena semua masing-masing menganggap bahwa di dalam agama Kristen, di dalam agama-agama yang lain sama-sama memiliki kekurangan, ya. Ini yang selalu sering dikumandangkan ataupun mungkin diasumsikan oleh masyarakat kepada kita. Nah, ini menjadi kelemahan pandangan kita ke depan. Tapi ini nanti pandangan ini sering akan muncul kalau di dalam pendapat orang, pasti dia akan mengoreksi, agama Kristen juga ada kekurangannya. Kalau menurut Bapak sendiri tidak ada kekurangan di dalam ajarannya, bukan perilaku pribadinya. Ajaran itu sudah benar, ya, dalam ajaran agama Kristen, dan tidak ada kelemahan-kelemahan ataupun kekurangan. Itu. Nah, itu pandangan yang perlu kita pahami sebagai kaum Kristiani, dan dikatakan juga sama-sama mengajarkan kebaikan, ya, sama-sama mengajarkan kebaikan. Nah, jadi kalau di dalam agama Kristen, ya, itu jelas di sana ditekankan tentang bagaimana kita untuk saling mengasihi, ya, bagaimana kita harus saling mengasihi dan peduli kepada orang lain, bukan masalah kebaikan, ya, bukan hanya masalah kebaikan saja, tetapi di dalam pandangan umum, pandangan orang banyak plural, itu sering dianggap bahwa seperti tidak ada bedanya agama Kristen dengan agama yang lain, seperti tidak ada bedanya, ada kekurangan, ada kebenarannya ataupun kebaikannya. Nah, jadi yang penting kepada kita, dasarnya kepada kita orang Kristen, supaya kita orang Kristen mampu menunjukkan
iman percaya kita itu ya di dalam pembuktian di masyarakat plural, masyarakat majemuk, yang masyarakat yang berbeda-beda dan beraneka ragam itu, kita harus mampu menyatakan bahwa ajaran Allah dalam Yesus Kristus itu telah benar, ya, supaya kita dapat menunjukkan kehendaknya, ya. Artinya kita hidup bukan untuk diri kita hidup hanya untuk Allah sendiri. Itu. Nah, di situ penyerahan yang perlu kita sadari kepada dalam kehidupan kita sehari-hari ke depan. Nah, jadi siswa kami, mohon ketiga pandangan ini menjadi acuan kepada diri kita sendiri untuk memperbaharui diri kita, ya, supaya nanti jangan ke depan ada pandangan. Contoh, ya udahlah, samanya agama itu, mau agama pun itu, ya udahlah kita pindah agama. Bukan itu yang diharapkan pembaharuan diri. Jadi pembaharuan diri yang positif itu lebih menyempurnakan iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Nah, itulah penekanan Bapak dalam pertemuan terakhir ini kepada siswa kami, supaya benar-benar siswa itu menyadari tantangan pembaharuan di zaman sekarang ini. Ya, kita harus peduli untuk memperbaharui bagaimana memperbaharui diri kita, ya, itu. Nah, jadi akhir kata dari Bapak sendiri pesan kepada siswa kami, tolong ya tugas-tugas yang telah Bapak berikan itu supaya dikirimkan kepada Bapak, karena akhir-akhir ini hanya beberapa orang yang peduli dengan saran Bapak supaya dikirimkan ke grup ataupun pribadi-pribadi kepada saya untuk penilaian, ya. Sebab kita mengisi rapot itu online, itu namanya pengisian rapot rapot namanya, dikirimkan online ke Jakarta. Jadi kalau memang tugas-tugas siswa kami, dan termasuk juga ada yang tidak mengirimkan hasil daripada ujian semesternya, ulangan-ulangan ataupun penugasan-penugasan, ya jelas saya tidak memiliki fakta dasar yang kuat untuk membuat nilainya lebih baik. Jadi harapan saya kepada siswa kami, hari Senin kita ujian, tolong supaya ya hasil daripada ujian itu dikirimkan ke Bapak, dan jangan lagi diulur-ulur waktunya. Demikian pertemuan kita untuk pagi ini. Sekian dan terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati hidup dan kehidupan kita.